Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhir sa'ah, amma ba'd. Jemaah muslimin muslimat yang semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan nikmat-nikmatnya yang banyak kepada kita. Dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat dapatnya kita berkumpul di masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau terdapat kunci-kunci yang keras dalam hati mereka? Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para jemaah untuk bertadabburi salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Takatsur, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul, sebab turunnya surat At-Takatsur adalah untuk mengecam perilaku dua suku di Madinah, yaitu Bani Harithah dan Bani Haris. Yang keduanya itu saling berbangga-bangga dan dalam memamerkan kekayaan mereka. Kedua suku tersebut saling berbangga-bangga dengan orang-orang yang masih hidup. Mereka membawa persaingan ini hingga ke pemakaman, di mana mereka menunjuk-nunjukkan kuburan dan membangga-banggakan keluarga mereka yang telah meninggal. Surat At-Takatsur berisi janji, ancaman, dan peringatan bagi orang-orang yang mau berfikir. Surat ini juga mengingatkan manusia agar tidak melalaikan kehidupan akhirat, karena dalam kehidupan di dunia manusia seringkali berlomba-lomba dan saling bersaing mencari serta memperbanyak harta benda. Surat At-Takatsur adalah surat yang menggundah kesadaran manusia tentang kesia-siaan berlomba-lomba dalam hal duniawi dan peringatan akan kehidupan akhirat yang sejati. Berikut adalah kandungan hikmah dan pelajaran dari surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Keindahan dunia kerap mengalihkan perhatian manusia. Kekayaan, jabatan,
dan prestasi sering menjadi ukuran keberhasilan, hingga manusia sering berlomba-lomba dalam mengumpulkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa berlomba dalam perkara dunia hanyalah fatamorgana yang menipu, sebab ia membawa kelalaian dari ibadah dan amal kebaikan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Betapa sering manusia baru menyadari kesalahannya ketika ajal datang menjemput. Segala yang dikumpulkan tak lagi berarti. Rumah megah, harta melimpah, dan kedudukan tinggi tidak bisa menyelamatkan dari kematian. Ayat ini menanamkan kesadaran bahwa hidup di dunia adalah sementara, sedangkan akhirat adalah tempat kembali yang kekal abadi. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Ayat ini adalah peringatan tegas bahwa kesadaran tentang kesia-siaan dunia akan datang, namun mungkin terlambat. Karena di akhirat setiap manusia akan melihat dengan jelas akibat dari perilakunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa penyesalan di akhir waktu tidak lagi berguna. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk merenung dan memahami kehidupan dengan ilmu yang benar. Jika manusia menyadari betapa singkatnya dunia, dikarenakan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, dan jika manusia mengetahui betapa besar nikmatnya akhirat, niscaya mereka akan mendahulukan amal yang membawa keberkahan di sisi Allah. La tarawunnal jahim, pasti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ayat ini menjadi peringatan bagi mereka yang mengabaikan perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan betapa nyata dan pedihnya siksa neraka bagi orang yang terjebak dalam kelalaian. Namun ayat ini juga mengingatkan kita bahwa pintu taubat selalu terbuka. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang telah kamu peroleh. Jamaah muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang telah dia terima. Nikmat harta, nikmat waktu, nikmat tenaga adalah amanah yang harus digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk bermegah-megahan atau membangga-banggakan diri. Surat At-Takatsur, surat ke-102 dalam Al-Quran, membawa kita menyelami hakikat hidup yang seringkali terselimuti oleh gemerlap duniawi. Dalam ayat-ayatnya yang singkat namun penuh makna, tersurat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang lalai, yang terlena dengan kesenangan fana, dan yang melupakan tujuan akhir dari kehidupan ini. Maka mari kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam perhiasan dunia yang fana. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu sadar akan tujuan hidup kita dan tidak terlena dengan fatamorgana dunia. Amin ya rabbal alamin. Jemaah muslimin muslimat azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebelum kita tutup majlis ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk kebaikan kita semua. Kita tundukkan hati kita khusyukkan hati kita juga
seraya membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak dan ibu jamaah salat subuh Masjid Daratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Semoga diampuni dosa-dosanya, dosa besar maupun dosa kecil, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Semoga diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar bisa berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Semoga diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Dan semoga diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.